Sadayana, ketemu lagi nih sama Mak Enah, emak-emak tangguh dari Pangandaran, Jawa Barat. Siang-siang begini emak masih sibuk ke kebun buat ngumpulin kayu bakar, euy. Stok kayu bakar di rumah emak habis, jadilah habis beberes rumah, emak langsung pergi cari kayu bakar. Kalian di rumah mah pasti udah enak ya, mau masak tinggal nyalain kompor gas. Tapi ini mah kerjaan hari-hari emak tuh, udah biasa. Aya naon si Mamang sama Bayu nyariin emak sampai ke kebun sini. Jadi penasaran nih emak. Habis dari mana? Nih, habis bawa kayu. Kumaha kitu mah? Nih cari umut kelapa aja yuk. Di mana? Di sana di hutan. Ayo, tapi Mas simpen dulu kayunya ya. Ya udah, kamu Ya. tunggu di sini. Oh iya, nanti Mas sini. Hati-hati ya. Ya. Wah, si Bayu sama Mamang ngajakin emak nyari umbut kelapa. Itu loh batang muda dari pohon kelapa. Katanya teh umbut kelapanya pesanan tukang sayur di pasar. Umbut kelapa mah salah satu bahan makanan kesukaan emak. Doain ya Sadayana, kita bisa dapat umbut kelapa yang besar. Nah, sampai juga kita di lokasi. Nah. Ini, Mang. Kelapanya. Besar ya, Mang? Cukup besar. Gede ya, mah. Kata si Bayu, dia udah beli pohon kelapa ini. Biasanya mah pohon kelapa yang udah nggak produktif alias nggak banyak berbuah yang bakal dijual sama pemiliknya. Harga satu pohon kelapa iya teh sekitar 500.000. Lumayan banyak juga loh yang nyari pohon kelapa. Biasanya teh orang mau pakai batang pohonnya untuk jembatan dan ambil bagian umbutnya. Umbutnya ada di bagian paling atas di pohon kelapa. Untuk mengambilnya ya satu pohon ini harus ditebang. Mang, iya mah gua di pepasan heula, Mang, dibersihan. Bisa naik kan? Heeh. Sok, Mang enak naiknya. Mak tungguan di dia. Siap. Bawa bedog kan? Bawa. Hati-hati, Mang. Inilah. Mang. Adek. Nah sebelum ditebang biar si Mamang naik dulu deh. Potongin ranting besarnya sama sekalian turunin sisa kelapa yang masih di atas. Soalnya kalau dibiarin takut jatuh niban kepala. Aduh, kebayang sakitnya itu. Mang, beres, Mang. Adek. Kelaunan turunan, Mang. Sok. Wes. Atuh kumaha si Mamang, masa mau nebang pohon kelapa nggak bawa mesin potongnya? Ini sih bakal habis tenaga emak buat nebang pakai parang. Nggak apa-apa, kita coba aja ya. Ayo, semangat, ayo. Mang, sekarang tarik, Mang. Tenang, sama Mak Enah semua pasti bisa. Siap, ah. Mang, siap. Capek juga, euy. Ayo siap-siap, Mang. Dikit lagi roboh ini teh pohonnya. Alhamdulillah, Mang. Alhamdulillah, Mak berhasil Sadayana. Yuk kita langsung ambil bagian umbutnya dulu ya. Batang besarnya biar aja nanti diurusnya. Yang penting mah bagian umbutnya dulu. Nah, ini umbut kelapanya lumayan gede kan? Mak kupas dulu bagian kulit luarnya ya. Umbut kelapa sebagai bahan makanan memang biasanya cuma ada di perkampungan. Nggak cuma masyarakat Sunda yang mengolahnya, masyarakat Sumatera sampai Kalimantan juga suka mengolah umbut kelapa jadi masakan. Bahkan jadi masakan khas di sana.
Biasanya mah dimasak pakai santan. Emak juga mau bikin makanan dari umbut kelapa. Tapi emak punya ide bikin yang lain daripada yang lain. Pokoknya serahin ke emak, jaminan bikin enak. Sadayana, lumayan nih umbut kelapa yang dibagi Bayu buat emak. Emak mau bikin kue dari umbut kelapa. Biar nggak bosen bikin sayur mulu. Kan lumayan buat camilan pas nonton TV. Nah, kue tradisional jadi pilihan emak. Kue putu ayu pakai campuran umbut kelapa. Kayaknya mah mantap ya. Bahannya juga nggak susah tuh. Cuma tepung terigu, santan, gula, telur, dan pengembang adonan. Nanti umbut kelapanya bakal emak jadiin sebagai pengganti kelapa parut. Tenang, nggak kalah lembut dan gurih dibanding kelapa parut kok. Yuk Neng, kita mulai kerjain biar emak marut kelapanya ya. Kalau adonan mah tinggal campur aja semuanya sampai kentalnya pas. Si umbut kelapa ini teh banyak kandungan zat baik untuk tubuh kita. Kayak vitamin B, kayak vitamin C, dan ada seratnya juga yang bagus untuk pencernaan. Apalagi kandungan kalsiumnya juga tinggi, bagus banget untuk kesehatan tulang dan gigi kita ya. Nah, adonannya udah jadi, tinggal tambahin pewarna makanan sedikit Neng, biar makin sip. Itu maksudnya. Kalau udah mah tinggal disusun aja di cetakan yang udah emak bawa tadi dari rumah. Kita isi dulu sama umbut yang udah emak parut, terus sendokin deh adonannya ke cetakan. Wih, warnanya bikin emak gemes jadi pengen langsung nyicipin. Tapi sabar dulu ya Sadayana. Ini teh kudu emak kukus dulu kira-kira setengah jam. Makanan mah kalau dikukus punya banyak kelebihan. Nutrisinya teh nggak hilang. Tekstur umbut kelapanya juga tetap segar dan renyah. Nah, warna makanannya juga bakal tetap ngejreng begini. Dan yang pasti mah bebas kolesterol karena anti minyak. Mantap surantap pokoknya. Ini dia kue putu ayu umbut kelapa kreasi Mak Ena. Wah, mumpung masih anget. Hayu atuh dicobian Mang Ipi sama Bayu. Hitung-hitung ini teh jadi makanan pembuka sebelum makan siang. Raos pisan euy. Tekstur umbut kelapanya renyah. Mana gurih banget. Kapan-kapan kalau mau nyari umbut kelapa ajak emak lagi ya. Emak nggak akan nolak. Tangan pegel gara-gara nebang pohon terbayarkan sama hasil makanannya. Buat yang di rumah, jangan ngiri ya sama emak. Sok, mangga dicoba resep emak di rumah. Indahnya pantai Pangandaran yang tidak ada duanya membuat emak semakin bersemangat hari ini. Meski cuaca rada mendung, tapi nggak menyurutkan langkah emak untuk berburu bahan masakan. Kebetulan di sini lagi musimnya tuh keong obong. Sebelah sana. Perburuan kita tuh sebelah sana. Udah ada orang yang lagi cari-cari. Kita langsung ajak yuk kameramen keburu sore. Yuk. Ya, keong ogong. Kalau lagi musimnya teh ratusan hingga ribuan orang bakal turun ke pantai untuk ngambil biota laut satu ini. Soalnya kemunculan keong ogong di pantai Pangandaran nggak bisa diprediksi. Malah pernah muncul hanya 1 tahun sekali. Biasanya ogong itu suka ngumpet di pasir-pasir seperti ini nih. Tapi kita harus cepat karena ogong kita baru datang. Aduh, ombak. Ibu dapat 2, lumayan. Nah. Kayak gini nih yang namanya keong ogong. Ini keong ogong laut. Lihat kameramen. Ih, yang satunya hilang. Mana yang satu lagi? Oh nih. Ini mah agak kecil tapi lumayan lah. Keong ogong ini sejenis siput laut dengan nama umum siput bulan kandung kemih. Untuk mencari keong ogong ini gampang-gampang susah Soalnya keong ogong ini bersembunyi di dalam pasir.
Saat mencari keong ogong, kita harus cepat menggali pasirnya sebelum tersapu air yang cepat sekali datang ke bibir pantai. Makanya waktu yang tepat untuk mencari keong ogong teh saat air laut sedang surut. Lumayan kameramen, dapat 4 biji, lihat. Gede-gede lagi. Lagi. Bapak nyusul. Ayo usul Pak, bantuin Pak. Dapat belum? Lumayan Pak, tuh. Bantuin Pak, udah besar-besar Pak. Gede ya. Dapat 3. Sampai. Tuh. Ayo kameramen bantuin atuh. Bapaknya renang. Kali ogong. Bala bantuan dateng nih, asik. Emak ditemani si bapak. Ini yang namanya satu keluarga teh saling mendukung. Hehehe. Ini dapat Pak. Dapat banyak nih. Ini Pak, aku benar Pak. Aduh. Dari kantong keranjangnya. Alhamdulillah lumayan Pak. Aduh, sampai petot ini kena ombak. Sebenarnya yang bikin emak tambah semangat teh karena kehadiran warga lokal Pangandaran yang lagi sama-sama mencari keong ogong. Nggak perlu berebutan, kalau lagi musimnya mah melimpah ruah keong ogong ini. Asal kita punya cara yang tepat untuk mencarinya. Ini emak sambil tiru yang mereka lakukan. Kalau tengah kayak gini harus diraba-raba pakai kaki. Saat kaki tersentuh cangkang keong yang keras, langsung buru-buru deh diambil. Ukuran keong ogong yang didapat bervariasi, euy. Ada yang kecil, ada juga yang besar. Selain di pantai-pantai berpasir, keong ogong juga hidup di dasar sungai. Bukan cuma ada di negara kita aja, euy. Katanya mah di pantai-pantai di benua Afrika, hewan laut ini juga bisa dijumpai. Waduh, lagi-lagi datangnya air yang cepat lumayan menyulitkan pencarian. Apalagi kalau udah mulai pasang begini. Sekarang mulai rob, mulai gede airnya. Karena udah semakin sore. Sadayana, harga jual keong ogong ini lumayan tinggi loh. Bisa sampai 100.000 per kilogramnya. Pantas aja ya kalau banyak warga Pangandaran yang tertarik untuk berburu keong ogong. Jadi bisa nambah penghasilan, euy. Nah, sebagian lainnya mencari keong ogong bukan untuk dijual, tapi untuk dinikmati bersama keluarga alias jadi lauk makan di rumah. Tangkapan kita hari ini. Tuh lihat main banyak kan? Karena waktunya udah keburu sore. Mau pulang aja. Tuh. Karena ini udah mau azan maghrib. Ayo kita pulang. Ayo Pak, pulang Pak. Ini dia keong ogong hasil buruan kita kemarin. Ini sudah dicuci bersih ya. Sebelum diolah harus dicuci dulu dengan air mengalir. Bahkan harus dibilas beberapa kali. Ini supaya pasir dan kotorannya pada rontok. Setelah bersih, lanjut emak rebus. Kita rebus kira-kira setengah jam aja agar keongnya itu nggak terlalu alot atau liat. Yang penting diingat saat masak hasil laut teh jangan kelamaan dimasak, dagingnya teh bisa alot. Nah setelah direbus mau emak cuci lagi nih keong ogongnya biar makin bersih. Untuk bumbu seperti biasa sederhana aja, ada garam, cabai rawit, bawang putih, kemiri, bawang merah, dan jahe. Jahe ini mengurangi bau amis ya. Ulek semua bumbu sampai halus ya. Siapkan juga irisan tomat, daun bawang, lengkuas, dan terakhir sebatang serai. Pokoknya masakan emak enak dijamin bikin enak. Jadi hari ini mau buat 2 jenis masakan. Kalau yang ini mau buat saus tiram. Kalau yang
ini mau bikin sate. Sekarang kita tusuk-tusuk. Ini sudah dicuci bersih ya, udah cuci tangan, dijamin higienis. Nah, sate keong ogong ini sudah emak lumuri kecap. Selanjutnya siap untuk dibakar. Jangan lupa dibolak-balik ya, biar matangnya merata. Masaknya jangan sambil ngelamun, biar nggak gosong. Aroma harum keong ogong yang dibakar bikin perut emak makin keroncongan nih. Nggak sabar pengen cepet icip-icip. Untuk menu kedua, emak mau tumis bumbu-bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Tumis sampai harum ya. Sadayana, keong ogong ini memiliki kandungan gizi yang tinggi seperti asam amino, asam lemak, sumber vitamin dan juga mineral. Makin sehat deh emak. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu matang juga. Menu sederhana tapi rasanya endul pisan. Tada, masakannya sudah matang. Ya tuh, saus tiramnya udah matang. Sate keongnya udah mateng. Sekarang mau lumuri sama kecap dulu ya. Bumbu sederhana aja, tapi tetap mantep. Mau kasih acar. Setelah itu cabe sama bawang merah. Kalau sate tanpa cabai sama bawang merah itu belum mantul. Tapi kalau udah dibaluri seperti ini, sedap banget. Cantik kan? Emak makan sate keongnya dulu. Harus pakai nasi. Kalau belum makan nasi mah belum makan namanya. Rasanya tuh kenyal, gurih, pokoknya mantep banget. Mantep, surantep, kendol pokoknya mah. Kameramen mau. Sekarang keong ogong dengan bumbu ala emak. Tinggal dicongkel dagingnya kayak begini. Pokoknya enak semua, enak banget. Sadayana yang ngiler sama masakan emak pengen dicoba bikin? Silahkan atuh. Untuk keongnya mah nggak harus keong ogong. Yang tersedia di pasar aja. Udah dulu ya, emak mau lanjutin makan. Cari bahan makanan teh bisa di mana aja, di pantai, muara sungai, sawah, bahkan di tempat seperti ini juga bisa. Kalau dilihat sih seperti rumput, bahkan gulma alias tanaman pengganggu ya. Padahal mah kalau dilihat seksama ada sayuran yang bisa diolah dan punya khasiat yang sangat besar loh. Ini dia sayuran pertama kita. Akhirnya nemu juga dan nah, ini yang disebut kremak. Kalau di kamu namanya sayuran kremak. Awas, jangan tuker sama rumput ya. Nah, tuh rumputnya banyak banget di sini. Nah, ini dia Sadayana. Namanya kremak. Tanaman yang berasal dari Amerika ini masih berkerabat dengan bayam merah. Kalau kremak, ciri-cirinya mempunyai batang merah. Seringnya kremak dianggap tanaman pengganggu, padahal mah sudah sejak ribuan tahun lalu dimanfaatkan jadi obat. Kremak teh bisa bagus untuk kesehatan mata, melancarkan pencernaan dan juga meningkatkan stamina. Kalau kremak ada dua jenis, kremak biasa sama kremak jengki. Kalau kremak jengki contohnya kayak gini. Nah ini. Ini kalau kremak jengki kayak gini, dia berbunga. Nah, kalau ini kremak biasa. Kalau ini kremak jengki. Masih mengenal dua jenis kremak ya. Ada jengki alias yang berbunga dan ada kremak yang tidak berbunga. Perbedaan lainnya ada di rasa, Kalau kremak jengki teh sedikit lebih pahit daripada kremak yang biasa.
Dan yang kedua, sayuran samanggen. Tuh. Dan kalau samanggen ini lumayan melimpah, banyak banget. Ayo, A. Kalau di kampung namanya samanggen. Tangkalnya, Tuh. Nah, pokoknya seperti ini. Banyak banget kan? Kalau emak sebut daun semanggi, pasti langsung paham kan? Nah, iya teh daun semanggi. Bentuk daunnya sangat khas. Kalau sadayana tinggal di Jakarta, pasti pernah melewati jembatan semanggi kan? Nah, jembatan itu teh kalau dilihat dari atas bentuknya kayak daun semanggi ini. Semanggi teh termasuk ke kelompok paku air yang mudah ditemui di pematang sawah atau tepi saluran irigasi. Buat orang Irlandia, daun ini dianggap pembawa keberuntungan loh. Kalau untuk khasiatnya, lobah pisan daun semanggi bisa mencegah osteoporosis serta mengobati infeksi saluran kencing, amandel, batuk dan sesak napas. Lalu semanggi sudah banyak yang mengolah seperti pecel semanggi dari Jawa Timur ini. Tambahan daun semanggi bisa menambah kenikmatan makanan tradisional ini. Ada juga yang mengolahnya jadi kue modern namanya almond crispy. Daun semangginya dijadikan bubuk terus dicampur ke adonan kuenya. Bagian atasnya ditaburi potongan kacang almond. Mantap surantap kan? Ini teh kesukaan emak. Manis, gurih, dan renyah. Masih di tempat yang sama, emak menemukan kembali sayuran lain. Namanya eceng, tapi bukan eceng gondok ya. Ini eceng padi. Nah, kita ambil yang mudanya yang seperti ini. Nah, ini bunga juga enak. Nah, bunganya warna biru. Biru. Ungu biru. warna. Iya deh. Untuk membedakan eceng padi dan eceng gondok, lihat saja bagian batangnya. Batang eceng gondok lebih besar dari eceng padi. Untuk habitatnya, eceng padi hidup di tanah atau di lumpur, sedangkan eceng gondok biasa ditemukan mengapung di air. Oh ya sadayana, eceng padi teh bisa dibilang gulmak karena mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Emak bakal mengolahnya juga. Emak nggak akan sia-siakan manfaatnya yang besar untuk kesehatan. Daun eceng padi ini sudah lama dikenal sebagai obat demam dan sakit perut loh. Nah, ini dia yang disebut tolon. Hampir mirip sama kerma kan? Nah, kalau tolon mah kecil-kecil. Tuh daunnya kecil-kecil beda sama kerma. Kerma mama panjang. Beruntungnya emak bisa menemukan tolon. Oh iya, tolon ini nama lainnya adalah krokot. Kalau buat orang kita belum terlalu dikenal. Tapi kalau di Eropa, krokot teh biasa dikonsumsi. Krokot kaya zat besi, kalsium, vitamin C, dan fosfor. Selain bisa untuk menguatkan tulang, krokot juga bisa mengatasi masalah kulit dan membantu menurunkan berat badan loh. Permisi Bu, lagi apa? Ini nyari lalaban, kerma. Iya, kerma yang ini yang Ibu cari. Iya. Ini enak banget katanya Bu ya? Iya, enak. Kalau sayuran ini enaknya dibuat apa ya Bu? Pecel, diurap, Urap. dijual juga enak. Oh iya. Ini mah dapat banyak. Si Ibu dapat banyak, pinteran. Kalau mau mah ambil aja buat lalaban. Boleh? Kita bantuin ya. Ya Bu. Boleh Bu. Makasih. Ih makasih Bu, ih baik banget kameramen. Makasih Bu. Iya. Ini banyak ini. Cari sama-sama ya Bu. Iya. Awas ada yang serupa tapi nggak enak Nggak enak. dimakan. Ternyata di sini banyak, pantesan si Ibu. Aduh, baik banget nih ibunya. Semakin banyak rezeki ya Bu. Emak dikasih banyak sayur. Kalau begini emak tinggal berburu sedikit lagi, baru pulang deh. Nah, saatnya merebus sayuran liar ini. Hari ini emak mau bikin urap, jadi nggak ribet. Setelah sayur agak layu, diangkat lalu dicuci dengan air dingin. Sayur-sayur liar ini tinggal dicampur deh sama urap. Emak yakin sadayana mah udah paham banget kan sama bumbu urap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget segar. Daunnya segar lah. Daunnya enak.
empuk lagi. Tadi rebusnya lama. Ini yang kecil daun apa? Itu daun Lupa. apa? Tahu lupa. Banget teman-teman. Rasanya enak banget, tercampur sama beberapa dedaunan ya, beberapa sayuran. Satu jenis daun aja udah banyak khasiatnya. Apalagi ini ada banyak jenis daun dimakan sekaligus. Tapi ini ada rasa pahit sedikit ya. Daun apa yang pahit? Kayaknya ini dari daun tolon. Apa? Tolon yang panjang ya. Yang semanggen. Bukan tolon, semangka yang kecil. Yang ini ya, tolon. Tapi Tapi enak. Cuma pahitnya pahit dikit, masih pahitan gandul. Jangan salah ya Sadayana, rasa pahit pada sayuran teh bisa merangsang pencernaan dan mencegah asam lambung meningkat. Tadi dibuat sayur sayur lagi ya. Urap mentah. Jadi nggak dimasak dulu urapnya. Cuma sayurannya direbus. Wah, sungguh nikmat karunia Tuhan. Hal sederhana begini saja buat emak bahagia. Siapa yang menyangka sayur-sayuran yang awalnya dianggap gulma teh malah bisa dimakan dan punya banyak manfaat. Emak-emak Sadayana yang mau coba, sok atuh. Tapi ingat, sayuran ini cuma ditemukan di sawah atau di kebun. Di pasar mah jarang sekali ada yang jual. Jangan lupa tetap tonton emak ya, yang akan selalu mengajak Sadayana bertualang dan menikmati kekayaan tanah kita.